warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai pembiayaan akad murabahah bil wakalah. Di sini saya Aulia Rahma sebagai pembawa acara. Saya Naila Refozia sebagai bintang tamu. Dan saya Redina Fasya Amanda sebagai bintang tamu. Selamat datang di podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai akad pembiayaan murabahah dengan wakalah atau biasa disebut dengan murabahah bil wakalah. Di sini kita akan membahas tentang akad ini bersama dengan bintang tamu kita kali ini. Yang pertama ada Naila dan sebelahnya ada Redina. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Gimana sih kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya? Baik juga. Terima kasih ya sudah hadir di podcast hari ini. Terima kasih juga sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu podcastnya. Ya sama-sama. Makasih juga udah mengundang. Iya. Coba dong di-share ke teman-teman yang lagi menonton podcast ini, apa sih akad murabahah bil wakalah itu? Jadi akad murabahah bil wakalah merupakan salah satu pembayaran akad dalam lembaga keuangan syariah di mana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan atas nama bank. Kemudian bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan menggunakan skema murabahah. Dan di mana bank menjualnya dengan memberikan harga pokok ditambah dengan margin atau keuntungan. Kemudian nasabah melunasi pembelian tersebut dengan transaksi yang secara lunas ataupun kredit sesuai dengan perjanjian di awal kontrak. Oh baik, berarti pada akad ini tuh sebenarnya akadnya memberi kemudahan ya bagi nasabah karena dapat memilih barang sesuai dengan kebutuhan nasabah tersebut di tempat yang mungkin mereka lebih inginkan dibandingkan dipilihkan oleh banknya ya kan. Iya. Terus selanjutnya tuh kira-kira gimana sih rukun dan syarat dalam akad pembiayaan murabahah bil wakalah itu? Sebenarnya akad murabahah bil wakalah itu nggak jauh beda sih sama akad murabahah yang biasanya. Jadi rukun-rukunnya tuh yang pertama tuh yang paling penting ya. Yang pertama tuh ada penjual, ada pembeli, terus barangnya tuh juga harus jelas. Terus harga barangnya juga harus diberitahu oleh si penjual. Keuntungan yang didapat juga, jadi sama-sama enak gitu. Jadi bisa disetujui oleh dua belah pihak. Terus muwakil memberi kuasa kepada orang lain. Terus objek akadnya, dan yang terakhir itu ijab dan kabul. Berarti di rukun dan syaratnya ini tuh dari pihak nasabah dan bank tuh harus mengikuti ketentuannya ya. Misalnya kayak harganya berapa dan banknya juga mengambil keuntungannya berapa. Jadi harus sama-sama tahu lah kepastiannya berapa. Karena kan ini akad pembiayaan syariah. Jadi harus mengikuti prinsip syariah. Nggak ada kebohongan atau yang ditutupi oleh si penjual ataupun pembeli. Sedangkan syaratnya itu yang pertama barang yang diperjualbelikan itu harus halal. Halal di sini berarti barang tersebut tidak berasal dari hasil curian. Yang kedua itu pihak penjual itu wajib mengkonfirmasikan modal yang akan diberikan kepada nasabah. Yang ketiga, kontraknya dilakukan harus bebas riba atau bunga. Selanjutnya kontrak harus sah sesuai dengan
rukun yang telah ditetapkan. Berarti teman-teman di sini yang nonton tuh jangan ya ngambil barang curian terus malah dijual ke orang lain, sedangkan orang tuh nggak mengetahui gitu itu barangnya dari mana, terus tiba-tiba dijual aja ke dia gitu kan, nggak boleh ya. Boleh. Tapi setelah itu juga ada penjual itu wajib memberitahukan jika terdapat cacat pada barang setelah kesepakatan pembelian. Memang sebaiknya seperti itu ya, jadi sama juga kayak berarti penjualnya tuh harus mengetahui gimana sih cara pemakaian barang tersebut. Jadi kalaupun nasabah atau pembelinya tuh ingin tahu tentang spek handphone atau barang apapun itu Kualitas yang barangnya. iya tuh harus benar-benar tahu ya tentang itu, karena kan kalau kita sendiri sebagai penjual nggak mengetahui itu tuh gimana, pembelinya pun juga pasti bingung kan mengenai barangnya. Dan kita pun kayak harus terbuka gitu dengan pembelinya, supaya pembelinya tuh tidak merasa tertipu atau dibohongi gitu. Iya, jadi kan kalau kayak gitu tuh kan harus sama-sama jujur biar sama-sama enak gitu kan. Terus selanjutnya gimana sih contoh pembiayaan akad murabah bil wakalah itu dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya tuh orang-orang menggunakan akad ini untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil. Dan juga bisa digunakan untuk membeli furniture gitu. Iya, tapi furniture-nya juga yang ready stock ya, atau di offline store-nya tuh barangnya tuh udah ada. Karena kalau misalkan barangnya belum ada, itu jatuhnya bisa ke akad pembiayaan yang lain, bukan akad murabahah. Jadi saran ya untuk teman-teman yang mau mencari furnitur atau barang seperti kayak mobil, sepeda motor, bisa nih akad ini dijadikan sebagai pilihannya. Terus selanjutnya boleh dong teman-teman jelasin, mungkin yang nonton di sini belum mengetahui bagaimana sih tahap-tahap saat melakukan akad pembiayaan murabah bil wakalah ini. Jadi tuh biasanya ada 3 pihak ya. Yang pertama tuh nasabah, pihak banknya, dan supplier. Misalnya pertama tuh nasabah akan datang ke bank syariah untuk membicarakan akad ini, untuk mengambil pembiayaan murabahah bil wakalah. Terus jika sudah setuju, nasabah akan diberikan kuasa untuk membeli barang yang diinginkan kepada supplier. Setelah itu nasabah akan membawa barang tersebut ke bank syariah, lalu baru bank syariah akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan harga dan kesepakatan berdua gitu. Jadi akadnya tuh akad wakalahnya dulu yang yang dijalankan, baru akad murabahahnya. Jadi bisa disimpulin ya teman-teman, sebenarnya tuh tahapnya itu lebih ringkasnya lagi tuh kayak nasabahnya datang ke bank untuk meminta bantuan, bank tuh menjadi penjamin pembiayaannya, lalu kita sebagai nasabahnya boleh langsung mencari barangnya di mana tempat yang sudah kita ketahui, atau pilihan barangnya kita maunya dari toko mana. Udah kan, setelah itu kita kasih tahu di mana barangnya, berapa harganya ke pihak bank. Terus bank mendanai langsung ke kita. Jadi ya udah kayak sama-sama kayak sama-sama udah menyepakati lah. Iya, berapa jangka waktu angsurannya juga, keuntungan yang didapat oleh bank juga bank harus kasih tahu kepada nasabah. Ya, jadi harus jelas gitu. Jadi di sini tanggung jawab bank tuh hanya sekedar membiayai aja, karena nasabahnya sudah mencari sendiri nih keperluannya di mana gitu. Baik, mungkin itu saja yang kami sampaikan oleh para Ditmen kali ini.
Sebagai berikutnya saya akan memberikan sedikit pantun untuk penonton. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asi. Cukup sekian, kalau hari ini saya ucapkan terima kasih.